Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melanjutkan dan mengaji secara bersama-sama terhadap salah satu kitab inti yang dikarang oleh Hujjatul Islam Syekh Imam Ghazali. Untuk itu kita mari bersyukur pada Allah dan juga senantiasa memanjatkan puji-pujian kita, sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai dengan tawasul dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan ridho, berkah dan karomah dari guru-guru kita, dari Rasulullah sampai ridho dari Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa kul niyata sholihah wa ila khadim Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dhuriyati wa ahlil baiti mutahhar. Syekh Abu Bakar Siddiq, Syekh Muhammad Bahuddin Naqsab, ya Umar Sofan Pastor, wa khususan muassis Nahdlatul Ulama Bahasin, wa khususan muallif hadal kitab Syekh Imam Ghazali. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, hari Selasa yang lalu pengajian kita membicarakan tentang siapa di antara nafsu, di antara akal, di antara keinginan, ya syahwat yang menjadi raja. Yang menjadi raja ditentukan adalah, dan itu adalah kolbun kita, ruhaniyah kita. Nah, kalau raja tidak berfungsi dengan baik, artinya kolbunnya itu tidak berjalan dengan baik, maka otomatis syahwat akan merajalela, akal akan berjalan sendiri. Ya, diibaratkan kalau raja tidak bermahkota, maka perdana menterinya akan jalan sendiri, wali kotanya sang jalan sendiri, polisinya jalan sendiri, perdana menterinya jalan sendiri. Itu inti yang kita bicarakan pada hari Selasa yang lalu. Nah, di dalam pelaksanaan yang terpenting harus ada kesesuaian antara raja dengan perdana menteri, antara hati dengan otak. Jadi disebutkan kalau sudah situasinya, ya polisinya jalan sendiri, syahwat jalan sendiri, ya wali kotanya jalan sendiri, maka disebutkan di sini wa kadzalikal qalbu yushawwirul aqlu waj'alus syahwatu wal ghadab tahta hukmihi. Jadi dengan demikian nafsu, keinginan dan juga lawamah yang ingin bersendagurau, yang ingin bersenang-senang itu, untuk mengendalikannya harus kesesuaian, yusawiru
Jadi harus ada musyawarah antara akal ya dan kolbun, antara raja dan otaknya. Karena intinya di kolbun itu, ya intinya di Perdana Menteri itu. Jadi kalau Perdana Menterinya ikut kepada raja, aman. Tapi kalau Perdana Menterinya ikut kepada syahwat, bahaya. Nah, di akhir kemarin disebutkan walau ja'alal aqla tahta yadil ghadabi wasyahwati halakat nafsuhu wa kana qalbuhu syakiyan fil akhirah. Disebutkan walau ja'alal aql tahta yadil ghadabi wasyahwat. Kalau akal itu ya ditempatkan tahta yadil, di dalam kekuasaannya ghadab, syahwat dan berkeinginan yang berlebihan, halakat nafsuhu, maka dengan demikian rusaklah jiwa manusia itu. Nah, kalau hatinya rusak, otaknya rusak, maka ini bisa mengakibatkan wakana qalbuhu, dan hati seperti itu syakiyan, dia akan menderita fil akhirah. Jadi seluruh amalan-amalan hati kita yang kemarin saya sampaikan, hati itulah yang menentukan baik tidaknya kita. Kalau sudah halakat ya nafsuhu, kalau sudah halakat ya rusak, hancur jiwa kita, maka otomatis ini akan mengakibatkan syakian fil akhirah. Kita akan menderita, sangat rugi. Ya, sangat ya, kalau di situ itu bukan tuflihun, tapi ini adalah syakian. Jadi rusak. Kita akan menderita. Bukan orang yang diuntungkan. Itu yang terakhir yang kita bicarakan. Sekarang kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafanallahu bihima wa bi'ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. I'lam anna syahwata wal ghadaba khadimanin li nafsi jadzibani yakhfadani amral ta'ami wasyarabi wan nikahi li hamlil khawas. I'lam, ketahuilah wahai ayyuhal murid, ayyuhal muslimun wal mu'minun, ya kita semua yang lagi suluk ini, ayyuhas salikin yang sedang mencari Allah, yang belajar ilmu-ilmu tasawuf seperti kita hari ini, anna syahwat wal ghadab, maka sesungguhnya syahwat nafsu wal ghadab dan angkara murka, ya ini adalah adigang, adigung, adiguno, kira-kira seperti itu. Khadimani linnafsi jadzibani, maka namanya nafsu dan angkara murka itu merupakan dua, ya syahwan dua, khadimani pelayan, linnafsi jadzibani yang dia itu adalah pelayannya dari jiwa, ya jadzibani yang akan memenuhi kita. Nah, syahwat dan ghadab itu apa makanannya? Apa yang akan mempengaruhi, yang akan melayani jiwa itu kita apa? Yaitu yahfadhani amrat ta'ami wasyarabi wan nikahi li hamlil khawas. Jadi kalau urusan nafsu, angkara murka, ya keinginan yang merajalela itu biasanya akan yahfadhani, yang akan menarik ya dan menjaga amrat ta'am, ya sekitar ta'am, sekitar makanan, wasyarab dan haus minuman, wan nikah dan urusan urusan perkawinan, urusan hubungan suami istri, senggama, ya lihamlil khawis, untuk mendukung indera. Jadi ini manusia
Jadi manusia itu atau jiwa, nafas itu pasti manusia itu punya syahwat, punya ghadab. Nah, cuma meletakkannya syahwat dan ghadab dalam hal to'am, syarab, wan nikah itu harus pakai hukum. Misalnya to'am, kalau orang itu banyak makan, maka dia akan mempengaruhi tumpulnya hati dan sulit bangun malam hari. Jadi orang yang ahli tasawuf dan orang yang belajar mendekatkan diri Allah kepada Allah itu ditandai dengan sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan. Ya, kalau sedikit-sedikit makan itu hubul butun, ya itu hambanya perut. Ya, wasyarab dan minum. Ya, ini permasalahannya Anda minum apa dan seberapa. Ini adalah bagian dari maunya syahwat ghadab itu seperti itu. Ya, wan nikah, ya bagaimana hubungan itu dilakukan? Sah, tidak sah, dan bagaimana? Ya, kalau penempatan syahwat ghadab dalam melayani nafsun itu tepat ukurannya, tepat timbangannya, maka itu akan bisa lihamlil khawas. Dia akan bisa memenuhi dan mendukung panca indera kita itu. Nah, kalau urusan makan, ya sebaiknya kita makan yang ada, yang dibuat oleh istri kita. Ini maaf ya bapak-bapak, Rasulullah tidak pernah mencela makanan yang dimasak oleh istrinya. Oh, ini kok kurang pedas misalkan, atau kak terlalu asin enggak. Rasulullah selalu menyenangkan terhadap istrinya apapun yang disuguhkan, karena Rasulullah sangat bisa mengendalikan ghadab dan syahwatnya itu. Ya, mungkin diantara kita masih suka kan menyelatu atau mencela, piye to Bu, makanannya kok koyok ngene ya gitu ya, makanannya kok seperti ini. Nah, ini jangan. Nah, ini berarti kita syahwat dan ghadab yang ada di dalam diri kita itu tak terkendalikan, dan itu bisa mempengaruhi lihamil khawas, sehingga panca indera kita itu menjadi tumpul dan tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau orang tidak punya syahwat dan ghadab, ya itu bukan manusia. Memang manusia itu oleh Allah diciptakan ada syahwat kok, dan dari syahwat itulah dia ingin ada berkeinginan. Kalau dia tidak punya ghadab, dia punya harga diri, masa diapa-apain dia? Nah, misalkan. Nah, ini manusia. Saya lanjutkan. Tsumman nafsu khotimul khawasi sabakatil akli wajawasi suhu yubsiru biha sona'i al-bariyin jallat kudratuh. Tsummal khawasul khatimul aql wa wal qalbu sirajun wa sam'atun wa yubsiru binurihil khadaril ilahiyah. Tsumman nafsu, ya kemudian nafas jiwa kita, ya khatimul khawais. Ya, kalau syahwat ghadab itu khotimulnya nafas, maka kalau jiwa kita itu khotimul khawas. Jadi pelayannya panca indera kita, yang mendukung panca indera kita. Ya, dan panca indera itu adalah sabakatil akli wajawasi suhu. Sedangkan khotim khawais sabakatun, kalau sudah seperti itu, ya khawais itu menjadi jaring dan mata-mata akal kita. Coba, ini hubungannya begini. Kalau mata kita melihat sesuatu yang jelek, mempengaruhi akal kan? Kalau telinga kita mendengarkan suara-suara yang jelek, ghibah, suara-suara yang penuh fitnah, kira-kira akal kita itu akan terpengaruh nggak? Terpengaruh kan?
Jadi dengan demikian jiwa itu adalah khadimul khawais. Jiwa itu hubungannya khawais, dan khawais itu adalah syabakatil akli wa jawasihu, dan dia adalah perangkatnya serta mata-matanya akal. Jadi akal itu punya mata-mata, yaitu panca indera. Karena itu mengapa jangan sampai akal kita berbuat jelek karena panca indera kita, telinga kita, mata kita, hidung kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sehingga akal kita itu menjadi betul-betul menjalankan perintah kolbun, sehingga Perdana Menteri itu betul-betul menjalankan raja, bukan Perdana Menterinya jalan sendiri. Ya, yubsiru biha su'ana'il bari'ih jallat kudratuhu. Dengan indera itulah akal menjadi, ya, bisa mengamati, ya, yubsiru biha su'ana'il bari'ih, yang bisa mengamati seluruh tanda-tanda ciptaan Allah, ya, jallat kudratuhu, yang maha agung terhadap semua kudrohnya itu. Nah, ini hubungannya begini, hubungannya dengan tafakur. Kalau jiwa kita dan akal kita yang namanya ahsanut takwim tidak berjalan dengan baik, maka kita nggak akan bisa tafakur. Oh, alam indah itu ciptaan Allah. Oh, kalau ada gunung meletus biasanya ada proses mahma di dalam gunung yang begitu membara. Oh, kalau ada banjir itu akibat dari reboisasi yang jelek karena ditebang di mana-mana. Lah, itu tafakur terhadap suna'il bari jallat qudratuh, terhadap ciptaan Allah. Disebutkan di dalam satu hadis, tafakkaru sa'atan khairun min ibadatil sanah. Jadi orang yang berpikir terhadap fenomena alam, fenomena kebesaran Allah, itu lebih baik dari ibadah 1 tahun. Mengapa? Karena itu sudah musyahadah. Orang seperti ini sudah muraqabah, karena itu menyaksikan keberadaan dan kebesaran Allah. Nah, inilah pentingnya bahwa namanya akal itu punya mata-mata tadi, yaitu khawas, ya, panca indera, dan panca indera harus benar. Saya lanjutkan, tsummal khawassu khatimul aql wa huwal qalbun sirajun wa sam'atun yubsiru binuril khadharil ilahiyah. Tsummal khawas, kemudian khawas panca indera itu khatimul aql. Dia juga khawas itu pelayannya akal. Ya, peyahnya akal. Ya, dan itu adalah huwal qalbun. Intinya itu di kolbun, ya. Sirajun wa sam'atun wa yubiru binurihi, karena dengan akal dan kolbun yang baik itu, dia itu adalah pelita yang bisa menyinari cahaya apa? Cahayanya kharatul ilahiyah. Jadi kehadiran dan kebesaran Allah itu akan bisa bersemayam di dalam diri kita apabila otak kita, dan apabila kolbun kita itu sirot. Ya, sirot itu pelita yang bisa menyinari kita. Ya, wasam atun, dan dia itu adalah bisa menjadi dan dia bisa menjadi bisa memandang, ya, pelita dan sinar itu, ya, terhadap apa? Terhadap khadhatul ilahiyah, binurihi, dengan cahayanya Allah al-khadhatul ilahiyah. Nah, ini pada saat sampai ini kemudian kita bertanya, bagaimana kita itu bisa sampai pada binurihil khadratil ilahiyah,
Bagaimana kita itu nur ilahi itu masuk ke kita. Nah ini teorinya adalah tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Banyak berzikir, harus dibersihkan hati kita, harus disucikan jiwa kita melalui zikir-zikir yang terstruktur, sistematis, dan diulang-ulang secara terus-menerus, dan itu menjadi proses pembersihan di dalam jiwa dan hati kita. Seperti halnya kalmir'ah, seperti kaca. Kalau ibu punya kaca, cermin, kalau hanya sekedar dilap sekali, padahal debunya banyak, tidak mungkin bisa bersih. Jadi fungsi zikir itu adalah membersihkannya itu secara menerus. Karena itu kalau namanya zikir hubungannya dengan wirid. Ya. Wirid, aurat, ada amalan-amalan yang dijalankan secara terus-menerus. Ya, itu bedanya doa. Kalau wirid ya dan aurat ya zikir itu biasanya berulang-ulang. Kalau doa tidak, biasanya orang hanya sesaat. Tapi kalau wirid dan zikir itu selalu berulang-ulang. Jadi ibu bapak sekalian, itu yang saya sampaikan. Jadi intinya harus ada kesesuaian antara qalbun dengan aklun. Karena qalbun itu adalah dzakallah, kalau aklun itu tafakkarullah. Ya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna min khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi antara zikir dengan fikir itu harus paralel. Seperti halnya ini saya sampaikan waktu saya menjadi ketua umum PMI, kemudian merumuskan merumuskan moto, maka orang yang mahasiswa intelektual itu harus berzikir, fikir, dan amal soleh. Ya subhanallah, sampai hari ini moto PMI nggak berubah sampai sekarang, diteruskan oleh adik-adik saya, alhamdulillahirabbil alamin. Memang esensi manusia ulul albab itu ya zikir, ya fikir, ya berzikrullah wa tafakkurullah. Ya. Dan ini bagian dari binurihil hadratil ilahiyah. Dengan cara seperti itulah manusia kita akan bisa sampai pada dan mendapatkan nur hadrat ilahiyah. Jadi cahaya dari ilahiyah. Saya lanjutkan, li'annal jannata huwa yatasibul jawfi awil farji muhtaqiratun fi jambin tilkal jannah. Ingat, li'annal jannah, maka sesungguhnya kenikmatan nanti di surga, wahiyya tasiful jawfi awil farji, ya kenikmatannya di surga itu tidak seberapa kalau dihubungkan dengan nasibul jawfi, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, ya awil farji, maaf, atau urusan farji. Ini sudah dewasa semua ya, atau urusan senggama, ya nggak seberapa itu kalau dibandingkan dengan li'annal jannah, kebahagiaan surga. Ya, jadi urusan perut dan urusan maaf bawah perut nggak ada apa-apanya kalau dihubungkan dengan urusan surga. Ya, muhtaqiratun fi jambil tilkal jannah, dan itu muhtariqatun, tidak sebanding ya dengan fi jambil tilka, yang hal-hal seperti itu kenikmatan dunia, ya makan, ya minum, ya senggama, ya jalan-jalan, ya menikmati urusan makan enak, itu nggak seberapa, itu muhtariqatun fi jambil tilkal jannah, kalau dihubungkan dengan tilkal jannah, kenikmatan surga yang akan datang itu. Jadi dengan demikian, masa kita harus masih terus mengejar urusan dunia,
Nah, dunia kan tidak seberapa. Dunia itu mampir ngombe, hanya terminal bukan tujuan. Kalau terminal ya sebentar saja. Masa kita mau ke Surabaya, nyampe di mana katakan Solo ya, di Solonya itu selama-lamanya kan enggak. Di Solo mandi, makan, bikin rumah kan enggak. Bikin rumahnya nanti kalau sampai Surabaya. Bikin surga di sana. Banyak sedekah, banyak infak, banyak zakat. Karena itu nanti rumah kita di yaumil akhir. Bukan ketika di Solo, di perjalanan, di tengah jalan kita justru bermewah-mewahan. Enggak. Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah menjelang maghrib, sudah kentong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah mau kentong maghrib masih urusan dunia. Masih menghitung kekayaan dunia. Masih ingin kenikmatan dunia. Mestinya jangan. Mestinya kita mulai istilahnya kemarin tuh mulai memalingkan diri kita. Itu di kitab Adabul Suluk, kita itu mulai memalingkan urusan dunia dan semua orientasi hidup kita itu diarahkan pada akhirat. Karena apa? Akhirat ini adalah muhtariqatun fi jambil tilkal jannah. Karena kenikmatan yang di dunia itu enggak sebanding. Ya, jenenge enggak sebanding itu piye sih? Ya enggak sebanding. Enggak bisa dibandingkan. Ya memang bukan apa-apa kok di dunia ini. Oke, saya teruskan. Tsummal aqlu khatimul qalbi wal qalbu mahlukun li nadhri jamalil hadratil ilahiyah. Faman istahada fi hadhis san'ati fa huwa 'abdun haqqun min khilmanil hadrati Tsummal akal, ya, adapun seterusnya itu yang namanya akal. Akal itu harus menjadi pelayan hati. Masa perdana menterinya melaku dewe? Loh, rajane itu diapakno, dipekno. Ini bahasa Jawa ya, dipekno itu diabaikan. Ya, jangan. Penentunya kolbunnya. Kolbun itu raja, perintah, hei perdana menteri kamu nakal. Otakmu itu otak culas, otakmu itu hanya otak kekuasaan, otakmu itu hanya ingin jabatan. Jangan, kembalilah, ikuti saya, kata Kolbin. Carilah ridho Allah apapun yang diberikan oleh Allah. Rezeki apapun, pangkat apapun, tempat apapun, yang penting adalah ridho Allah. Karena itu setiap malam orang suluk ada sholat li ridho ilah, meminta ridhonya Allah terhadap apapun keputusan yang dijalankan di dunia ini. Ya. Wal qalbun mahlukun nidhar jamalil hadril ilahiyah. Karena kolbun inilah makhluk ciptaan Allah linadhri, yang bisa untuk digunakan nazar, melihat dengan mata hati ya. Yalah, sam'an wa basar beda. Kalau sam'an itu hanya mata. Kalau nazar itu mata hati kita. Bisa melihat sesuatu yang substansi. Substansi apa? Jamali, sebuah keindahan hadratil ilahiyah, yaitu tentang makna hakikat nur dan hadirat ilahiyah. Ya, kan kita sering kan ila hadirul Mustafa ya. Nah, itu kan banyak doa-doa kita yang hadiratul ilahiyah. Famajtahada fi hadhil san'ati, barang siapa yang bersungguh-sungguh ya, fi hadhihi, ya artinya berjalan menuju hadir ilah ya, fahu san'ati, ya hadis san'ati fahuwa abdun haqqun ya. Inilah hamba yang sejati. Inilah nantinya akan mendapatkan kimia usya'adah, kebahagiaan sejati. Karena dia ada apa? Dia ada fahuwa abdun haqqun. Ini adalah manusia yang baik. Kolbunnya mengendalikan otaknya, sehingga syahwatnya, ghadabnya itu tidak mempengaruhi akal. Karena akal itu apa sing mempengaruhi?
Ya, Perdana Menteri itu dipengaruhi oleh, ya ini kalau pakai bahasa bisnis, dipengaruhi oleh botoh-botoh ekonomi atau dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang benar. Nah, ini pakai teori ya. Kalau akalnya terus mengembara dan ingin kaya, apapun akan dijalankan, meskipun harus melakukan kecurangan-kecurangan dalam bisnis dan perdagangan. Kira-kira gitu ya. Bahwa abdun hakun, orang yang mengedepankan hatinya sebagai panglima itu adalah abdun hakun, yaitu abdi yang sejati. Min khilmani hadrati, dan ini termasuk orang yang hadrati, yang bisa berjumpa pada Allah, yang bisa menerima dan mendapatkan nur ilahiyah, yang bisa mukasyafah, yang mengetahui terhadap sir yang tersirat di balik mukasyafah, rahasia-rahasia Allah. Dan inilah yang penting, karena ini sesuai dengan kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa? Orang seperti ini hakun, abdun hakun itu yang menempatkan adalah akul khotimul qalbi, yang akalnya itu tunduk pada kolbun, maka dia itu adalah abdun. Abdun itu adalah hamba yang dia adalah berfungsi untuk liya'budun. Jadi wa ma khalaqtul jinna, tidak aku pun ciptakan, kata firman Allah, jin dan manusia, illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Beribadah yang baik menurut ilmu tasawuf dan ilmu thariqah maknanya adalah liya'rifun, orang yang makrifat pada Allah. Jadi bukan ya'budun dalam arti fisikly, tetapi adalah liya'rifun ma'rifatullah. Man arfa nafsak faqad arfa rabbak. Orang yang bisa mengetahui terhadap dirinya, orientasi hidupnya, dia semata-mata hanya ya'budun, menyembah Allah, maka dia akan arafa rabbah, dia akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Demikian para salikin rahimahullah. 1245. Ini kelanjutan dari ilmu-ilmu yang lama, masih bicara tentang hati, dan besok kita akan masih meneruskan kira-kira mana yang mengganggu kolbun. Kira-kira gitu yang akan kita bicarakan pada Selasa yang akan datang. Dan insya Allah kitab Kimia Usaadah ini akan lebih menarik. Ini kan mulai masuk tentang perumpamaan, askar, tentang seperti manajemen pemerintahan kota ya. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita belajar. Alaikum minkum para salikin, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada sesuatu yang tidak berkenan. Moga-moga pertemuan ini diridhoi Allah, bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kita semua berdoa kita dijaga dari seluruh mara bahaya, khususnya COVID-19. Kita, keluarga kita, sanak saudara kita, handatolan kita, sehingga kita lebih fokus bisa ibadah kepada Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.